Juliet, lo kenapa? Kok muka lo pucat banget? Kamu gak apa-apa Juliet, aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Aduh. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Aku yang PMS kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu, terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian, Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih, Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba, ya Allah. Kenapa sih selalu Juliet? Mimi cepel. Woi bro, Jungkook itu member boyband Korea apa sih? HTS ya? BTS atau BTS? Sejak kapan jadi HTS? Gak usah tadi gara-gara sama ARMY deh. Setelah angka 14 itu nama balas ya? 15 bang. Kenapa jadi curhat sih? 15. Air body dispenser apa namanya? Gamon ya? Galon bang, galon. Air pulang itu galon. Bebet gue. Aduh, gua beti mau ngecas. Butuh buat yang colokan listrik itu. Lost kontak ya? Stop juga lu lama-lama. Kalau hujan becek di jalanan itu jadinya kenangan ya? Kok malah kenangan? Aduh, pengen gue macet nih. Kayaknya cintanya habis deh. Minta bang. Besok udah hari Senin ya? Berarti lusa hari Selasa ya? Jadi besokannya hari Ragu gitu. Peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Masih udah jadi bubar ya? Bubur. Bubur. Mana ada sih yang tukang bubar naik haji? Garam itu rasanya asing ya. Lama-lama gue yang jadi darah tinggi nih. Sekolah Upin Ipin di mana? Tadinya mesra ya? Tadika mesra. Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya,
sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Oma, beliin celana ayam warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Celo. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu, tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penariknya tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Tak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh, saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak pakas utama yang di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Karena nggak ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 777 triliun? Berarti ibu ini nasabah prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin, tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, akan segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi Bu, Mom, HP Mama nih. Prestige Snow. Jadi ibu ini... Snow, pecat dia. Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Si. Papa pulang. Papa, Hmm, Papa kalau kerja sehari berapa jam? 8. Dapat berapa duit, Ci? Sekitar 10.000. Sehari 10.000 dibagi 8. 1 jamnya 1.250 ya, Pak? Pintar. Kalau 2 jam, 1.250 dikali 2. 2.500 ya, Pak? Betul. Celo punya 2.000. Dasar anak ini, penghasilanku itu dalam dolar bukan rupiah. Papa, boleh nggak Celo minta koin 500-an? Wah, Papa nggak ada tuh Celo. Please, Papa. Besok aja ya, gimana? Gak mau, Celo maunya cekalang. Celo, Papa baru aja balik dari kantor. Gak mau tahu, pokoknya cekalang. Celo Stormhawk. Kamu dihukum, berdiri di pojokan sana. Papa jahat. Emang uang 500-nya buat apa sih? Celo cuma mau beli waktu Papa 2 jam buat main lumah-lumahan sama Celo. Tapi Papa marah-marah. Apa? Jadi itu alasannya? Ternyata aku benar-benar ayah yang buruk. Aduh, Papa udah tua, makanya salah hitung. Cuma dapat 8.000 rupanya. Berarti duit Celo cukup. Yeay, asik. Ayo, Pak. Papa jadi pangeran ya. Baik, Tuan Putri. Orang tua selalu berpikir untuk mencari uang demi kebahagiaan anaknya. Tapi bagi sang anak, dia hanya perlu waktu yang menyenangkan bersama orang tuanya. Mungkin kebahagiaan bisa dibeli, tapi waktu tidak dapat diputar kembali. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke, lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku
yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Selamat tidur kekasih gelapku, Sevia. Tifa, lo tahu nggak kisah menyeramkan di balik terciptanya lagu itu? Ini kan lagu Salon Seven. Emang gimana ceritanya, Juliet? Jadi, di suatu malam di tahun 2000, Eros sang gitaris Salon Seven sedang bermain gitar di teras depan rumahnya. Tiba-tiba, telepon di rumahnya berdering. Ha-ah? Eros pun masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat ia mengangkat telepon, terdengar suara perempuan yang sangat senang. Ia mengatakan bahwa namanya Sevia, dan ia merupakan fans berat dari Salon Seven. Oh alah. Eros yang kebingungan pun bertanya, dari mana Sevia mendapatkan nomor teleponnya? Dan ia pun menjawab, dari sesama fans Salon Seven. Ia pun berkata bahwa ia sedang menelepon dari telepon umum persis di depan rumah Eros. Terus? Karena penasaran, Eros mengintip di balik tirai jendela rumahnya. Dan dia ngeliat di mesin telepon umum itu gak ada siapa-siapa. Tapi gagang teleponnya melayang-layang sendiri, seolah-olah seperti ada yang sedang menggunakan. Mateng. Keesokan harinya, Eros langsung mencari tahu tentang Sevia. Begitu mendapatkan informasinya, dia memutuskan untuk mendatangi kediamannya. Namun ketika sampai, ia justru disambut kedua orang tua Sevia, yang mengatakan kalau Sevia sudah meninggal 7 bulan yang lalu karena kecelakaan dalam perjalanannya menuju konser Salon Seven. Kasian banget. Ya ampun. Akhirnya untuk mengenang Sevia, Eros terinspirasi menciptakan sebuah lagu dari nama penggemarnya itu. Jujur sedih sih, tapi merinding juga ih. Ih, lucu banget. Ini beneran dibuang. Padahal masih bagus begini loh. Sayang amat. Apaan tuh? Kok kayak boneka santet? Anak aja. Tapi mirip boy sama lo. Cantik kan? Bejir. Iri bilang, bos. Yuk ikut aku. Juliet, nilai kamu turun terus. Kalau begini, kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Apa? Nih, Kamu kan tahu aku nggak suka rasa ini. tapi di kantin tadi sisa. Dasar nggak peka. Terserah. Kok dia malah pergi sih? Aku pulang. Juliet, sore kali kau pulang. Tiap-tiap hari kerjanya main HP terus. Tengok tuh anak tetangga, sudah bisa cari uang. Berisik ah. Kau itu melawan terus. Mending dulu mama buang kau ke sungai, biar dimakan buaya. Kenapa sih semuanya pada jahat sama aku? Enaknya jadi kamu. Gak usah belajar. Gak berantem sama pacar. Gak dibanding-bandingin sama orang tua. Aku pengen jadi kayak kamu. Juliet. Nah ini mama belikan seblak pedas. Seblak? Mau. Makasih ma. Aku sayang sama mama. Ah bisa saja kau. Kalau kau manis begini kan mama senang. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Juliet, maaf ya soal tadi siang. Jangan ngambek lagi. Kita pergi nonton yuk. Snow, dia bukan boleh. Kamu tunggu bentar ya di bawah. Aku siap-siap dulu. Oke. Snow, tolong. Katanya kamu mau jadi kayak aku. Permintaan kamu udah terkabul kan? Tapi kok kayaknya kamu gak senang sih? Apa? Enggak, aku gak mau begini. Hah. Selamat tinggal. Wah, lucu banget. Happy birthday sayang. Makasih papa. Ini buat kamu. Makasih mama. Kamu sekarang siap-siap ya. Kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Ma, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh. Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Ma, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Ma? Ternyata dia beneran datang.